صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان.
يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد. Review Jurnal Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan Islam non-formal di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Diana Fathur Rohmah, NIM 22811131568, kelas A32, semester 6, mata kuliah Pendidikan PAI Luar Sekolah, PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Majelis Taklim merupakan lembaga pendidikan Islam non-formal yang berperan penting dalam kehidupan Muslim Indonesia. Lembaga ini menjadi ruang untuk memperkuat nilai sosial, spiritual, dan keislaman. Dengan metode pengajaran yang fleksibel dan berbasis komunitas, Majelis Taklim memperluas akses pembelajaran agama bagi masyarakat yang tidak sempat menempuh pendidikan formal. Pelajaran disampaikan dengan pendekatan Qur'ani dan Sunnah serta metode ceramah, kholako, dan diskusi. Tujuannya adalah membina hubungan harmonis antara manusia dengan Allah, sesama, dan lingkungan. Pengertian Majelis Taklim. Secara bahasa, majelis taklim berarti tempat duduk atau majelis untuk belajar atau taklim. Secara istilah adalah lembaga pendidikan non-formal yang bersifat terbuka, berkurikulum berbasis keagamaan, pesertanya beragam usia dan waktu fleksibel. Majelis taklim menjadi alternatif bagi umat muslim yang ingin mendalami agama Islam tanpa terikat sistem pendidikan formal. Ia menjembatani umat dalam mencari ilmu, memperkuat iman, serta menjadikan proses belajar sebagai ibadah seumur hidup. Materi Majelis Taklim. Yang pertama adalah Tauhid. Yang kedua adalah Tafsir. Yang ketiga adalah Fikih. Yang keempat Hadis. Yang kelima adalah Akhlak. Yang keenam Thorikh Islam. Dan yang terakhir adalah Masalah Kehidupan. Sejarah perkembangan Majelis Taklim. Majelis Taklim merupakan lembaga pendidikan tertua dalam Islam. Pembelajaran dengan sistem seperti Majelis Taklim sudah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW, meskipun secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Kemudian setelah adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiarkan Islam secara terang-terangan, maka kegiatan pembelajaran tersebut berkembang di tempat-tempat lain yang diselenggarakan secara terbuka dan tidak sembunyi-sembunyi. Sistem pembelajaran seperti yang dilakukan Rasulullah SAW pun terus diterapkan hingga masa sahabat tabi'in, dan seterusnya sampai generasi sekarang, bahkan di Masjidil Haram. Di Indonesia, sejak era Wali Songo, Majelis Taklim menjadi alat dakwah efektif. Hingga kini, meskipun muncul lembaga formal seperti pesantren dan madrasah, eksistensi Majelis Taklim tetap hidup dan diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang Sisdiknas. Tujuan Majelis Taklim yang pertama adalah mempererat silaturahim antar jamaah. Yang kedua, menambah ilmu dan keyakinan agama.
Yang ketiga, dapat membentuk masyarakat yang berkepribadian muslim dalam seluruh aspeknya. Yang keempat adalah merealisasikan ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi Majelis Taklim. Yang pertama adalah fungsi keagamaan, yaitu untuk memperdalam iman dan takwa. Yang kedua, fungsi pendidikan adalah menjadi pusat belajar masyarakat. Yang ketiga, fungsi sosial adalah media silaturahmi dan dialog umat ulama. Yang keempat, kebudayaan, yaitu sebagai ruang seni dan budaya Islam. Yang kelima adalah ketahanan bangsa, yaitu untuk menguatkan nilai agama dalam kehidupan berbangsa. Peranan Majelis Taklim dalam masyarakat. Yang pertama adalah membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai taman rekreasi rohaniah karena penyelenggaraannya bersifat santai. Yang ketiga, sebagai ajang berlangsungnya silaturahim massal yang dapat menghidupkan dan menyuburkan dakwah dan ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, sebagai ajang berlangsungnya silaturahim massal yang dapat menghidupkan dan menyuburkan dakwah dan ukhuwah Islamiyah. Yang kelima adalah sebagai media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa pada umumnya. Kesimpulannya adalah Majelis Taklim sebagai institusi pendidikan non-formal yang fundamental dalam menyebarkan, menanamkan, dan mengembangkan ajaran Islam dengan materi seperti tauhid, fikih, akhlak, hingga masalah-masalah kehidupan. Majelis Taklim membentuk masyarakat Islami yang kuat iman, akhlak, dan sosialnya. Perannya meliputi pendidikan, pembinaan rohani, silaturahim, hingga pembangunan bangsa secara spiritual. Tumbuh dari tradisi kenabian hingga menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah keberkahan dan kecintaan terhadap pendidikan Islam. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام